Kita mulai ya, Mbak. Ini suara saya sudah terdengar belum? Sudah, Bu Ina. Sudah, Bu. Ya. Saya izin, Mbak. Saya bisa share ini nggak? Share Microsoft PPT ini, PowerPoint ini. Sudah saya setting, Bu Ina. Ya, terima kasih. Oke, saya mulai aja ya, kita cepat aja. Yang pertama, kita kemarin sudah saya berikan ini ya, untuk langkah kerjanya. Nanti mbak-mbaknya bisa ikutan waktu di praktikum, ngamatin gitu ya, sambil latihan juga boleh. Yang pertama beris dulu ya, beris dulu kan ini ekstraknya udah jadi. Kalau beris itu kan ekstrak apa? Ekstrak buah parijoto. Ya, ekstrak buah parijoto. Dosisnya adalah 100 miligram per kilogram berat badan buat kelas A. Kemudian buat kelas B nanti 200 miligram per kilogram berat badan. Nah, sebenarnya waktu saya sama Bu Tiara mengujikan untuk analgetik, kayaknya saya harus men-stop video aja ya supaya internetnya lebih stabil. Waktu saya sama Bu Tiara mengujikan analgetiknya itu, dosisnya itu sebenarnya ada 3 Mbak Beris, ditambah, kok hilang yang tadi? Ditambah yang 50 miligram per kilogram berat badan. Gitu. Cuman untuk praktikum ini kita karena terbatas ya, Pak, kita bisa membentuk satu kelompok lagi ya. Sementara baru ini sih, kalau lebih lengkap, ditambah yang 50 miligram per kilogram berat badan. Mungkin nanti nambah satu kelompok ya. Atau ini yang ngelakuin Mbak Beris aja sambil ngasisteni, terus sambil ngambil darah. Ya terserah deh Mbak, Ya, boleh, Bu. teknisnya gimana nanti. Ya, terus sebentar ya, sebentar. Saya sambil buka buku. Samplingnya terbatas ya untuk satu ekor ya, tikus, satu ekor tikus itu maksimal diambil darahnya tuh berapa ya? Masih ingat nggak ya Mbak Beris ya? Satu ekor tikus itu maksimal sekali pengambilan darah itu berapa mili ya? 2 mili, Bu. Tapi 2 sampai 3 mili. 2 mili ya? Ya. Oh, sebentar. Saya cek dulu di materi.
Ini Mbak, saya nemu Mbak materi dulu waktu di farmakologi. Kelihatan ya ini ya. Dulu itu di PPT saya adalah adapun total darah maksimal yang dapat diambil dari hewan uji adalah 10% total volume darah setiap 2 sampai 4 minggu atau hanya 1% dari total volume darah 24 jam. 1% dari total volume darah. Berarti volume darah tikus itu berapa? Darah tikus. Atau Mbak bisa sambil bantu searching ya volume darah tikus itu total volume darah tikus. Bu Ina, maaf ini saya sudah menemukan kalau untuk eh, kalau untuk tikus itu 64 mili per kilogram berat badan, kalau untuk mencit itu 79 mili per kilogram berat badan. Jadi sekitar 60 mili. Ya, 60 64 mili per kilogram berat badan ya, Iya, Bu. tikus. Berarti kalau berat badannya 200 jadi berapa volumenya? Berapa Mbak volumenya kalau berat badannya 200? Berarti 200 dibagi 1000. 0,2 kali 64 mili. Berarti volumenya 12,8 mili, Mbak. Kan gini ya, 64 mili per kgbp gitu kan, Mbak? Berarti kalau 200 gram dibagi 1 kilo dikali 64 mili. Berarti tikus ini per ekor. Kalau 10% ya tadi, 10% kali 12,8. Malah lebih sedikit, Mbak.
Saya tadi menemukan, kalau Mbak Beris kan menemukan 2 mili ya. Saya tadi menemukan 3 mili, Mbak. Maksimal ini dalam 24 jam. Berarti katakan ya kita ambil ini aja ya, nilai yang lebih besar daripada ini. Katakan sekitar 2 sampai 3 mili. Tetapi kita setiap pengambilan sampel itu kan 500 mikroliter ya. Berarti ini kita bisa ambil 5. Misal kalau 5 berarti 2,5 mili. Ya kita ambil 5 titik gitu ya, 5 titik tiap pertemuan. Ini misal kelas A 0, 15, 30, 45, 60 gitu. Terus kelas B 90, 120, 150, 180, 240. Kan ini biar kelihatan ketika absorpsi. Ini kan katakan ini absorpsi ya. Kita bikinnya rentangnya tiap 15 menit. Terus setelah absorpsi selesai, kita bisa bikin rentangnya ini tiap 30 menit. Ini yang terakhir 60 menit gitu. Tapi ini masih kurang itu Mbak, karena pengambilan darahnya harusnya sampai 360 menit. Tapi agak lama juga kalau misalkan itu dilakukan ketika praktikum, karena praktikum kan nggak nyampe sore banget ya. Ya sementara ini dulu gitu ya Mbak ya. Kita lihat dulu datanya kayak apa gitu ya. Oke, yang pertama tadi adalah Mbak Beris ya. Mbak Beris 2 dosis kelas A sama kelas B. Kalau bisa nambah 1 dosis lagi 50. Terus nanti kelas A sama kelas B tadi pengambilan waktunya adalah 5 titik. Ini juga 5 titik. Ini berarti mulainya tadi menit ke 90 ya. Ini kan 0, 15, 30, 45, terus 60 ya, tiap 15 menit. Terus setelah itu ini 90 menit, 120 menit, 150, 180 sama 240. Nah, yang ini, yang kelas B ini, karena mengambilnya adalah pada waktu 90 menit, berarti 1,5 jam ya. Berarti nanti Mbak Beri sama teman-teman asisten, oh ya sama kalian dong, sama Mbak Amalia, sama Mbak Zakia, nanti 1,5 jam sebelumnya, ya 1,5 jam sebelum praktikum dimulai, ini harus sudah dioralkan. Jadi nanti adik-adik praktikan masuk itu tinggal ngambil darah ini aja. Karena tadi kan tiap tikus kan nggak mungkin ya kalau kita ambil sampai T 360 menit nanti dia kehabisan darah. Jadi kita bagi ke dalam 2 gelombang gitu. Jadi ini terpaksa ini beda tikusnya ini. Jadi mestinya kan bagusnya data itu diambil dari tikus yang sama. Oh, kalau memungkinkan ya ini kita pakai tikus yang sama ya. Jadi kita Selasa atau Rabu kita timbang dulu ya, kita nimbang tikusnya, terus dikelompokkan. Kan ada 4 kelompok ya. Ini normal, yang PCT aja, terus ini ekstrak Mbak Beris, terus bawang, terus semangka, sama satu lagi obat sintetik ketokonazol. Nanti teman-teman asisten diminta menyiapkan yang ketokonazol ya Mbak. Ketokonazol 200 mg dibikin di CMCNA. Nah, besok atau Rabu Mbak-mbak longgar nggak ya? Kita timbang tikusnya, terus kita kelompokkan menjadi 5 kelompok gini. Kita tandai di ekornya ya.
Kita tandai di ekornya gitu, tikus 1, tikus 2, tikus 3, tikus 4, tikus 5, sama tikus berapa ya? Tikus, sampai 6 ya. Jadi nanti tiap kelompok ini 3 ekor. Iya, tiap kelompok nanti 3 ekor di menit 0, 15, 30, 45, 60 gitu. Jadi kita nandai 6 apa tikusnya sampai 1 sampai 6 gitu. Jadi kita pakai tikus yang sama. Pas waktu kelas A sama kelas B itu kita usahakan kita pakai tikus yang sama gitu ya. Sampai di sini jelas? Ngapunten Bu Ina, sepertinya kalau untuk Ya. minggu ini saya belum bisa ke kampus, soalnya tadi pagi saya eh, antigen, saya ternyata positif COVID, Bu. Kalau Mbak Zakia sama Mbak Beris bisa nggak? Bisa, Bu. Soalnya magangnya juga masih yang gelombang 2. Mm-mm. Berarti minggu ini Mbak Zakia sama Mbak Beris. Terus minggu depan kan ini kan yang minggu ini kan kelas A ya. Kelas B minggu depan itu kira-kira Mbak Amalia udah bisa belum? Ya nanti diatur-atur aja ya. Jadi Bu Ina. Selanjutnya adalah yang bawang putih. Bu, bentar mau tanya, Bu. Ya, mana Mbak? Eh, Berarti ini dalam waktu 24 jam kan maksimal ngambilnya 2 sampai 3 mili itu ya, Bu ya? Darahnya. Iya, iya Mbak. Berarti Ini nanti kita ambil waktu praktikum. eh berarti nanti sekali ambil tuh dikit-dikit, Bu. Nggak sampai 2 mili. Sekali ambil itu 500 mikroliter. Oh, Berarti kan setengah mili itu iya, setengah iya. mili dikali 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan 2,5 mili. Masih bisa ya, nggak pingsan ya tikusnya ya. Hmm. Kita Terus ini kan lanjut ya. berarti ini nanti kalau semisal datanya bagus, kita nanti uji lagi apa pakai itu aja, Bu? Apa Em, gimana? ini kan kita baru dapat 240 menit itu kan ini ya. Dibagi 60 menit itu berarti 4 jam ya. Ini kurang itu Mbak. Ini kayaknya perlu uji lagi. Oh, Gimana Mbak? berarti cuma lihat Ya, itu. paracetamol itu kan 3 kali sehari ya. 3 kali sehari berarti kan 3 kali 8 jam. Paling enggak kita ngamatin ya Dua. sampai ini 6 sampai 8 jam gitu. Tapi ini Oh ya. kan kalau di buku petunjuk itu kan sampai 360 menit ya. Ya. Apa Iya. ini ya? Ini apa namanya? Agenda praktikumnya kan masih sekali lagi. Ya. Apa nanti kita di sela-sela itu boleh pinjem tikusnya enggak ya kira-kira? Iya, Bu, dibawa pulang gitu tak, Bu? Ya Apa? dilakukan di sana juga enggak apa-apa. Ini kan oh ya Mbak, pemberiannya ekstrak ini kita nggak jadi 5 hari yang nggak dibawa pulang. Jadi nanti pemberiannya 1 kali aja waktu praktikum itu. Karena ini kan kita ngelihatnya inhibisi enzim ya. Inhibisi enzim itu terjadi dalam 24 jam. Jadi kita ngoralin 1 kali aja ketika praktikum. Jadi paparan akut gitu. Atau misalkan nanti kita mau nambah data ya, tikus yang sudah selesai dipakai praktikum, nanti kita beli aja po. Biasanya Mbak Indah itu selesai praktikum itu dijual ke pasar Depok. 1 ekornya 5.000 Pak ya. Nah itu kita beli aja po. Jadi kita dapat murah. Ya nggak apa-apa, Bu. Ya. Nah, tikusnya itu kita beli dari Mbak Indah. Kemudian reagennya, kalau saya lihat dosen-dosen lain itu penelitiannya itu nempel itu reagennya. Jadi kita nggak beli utuhan reagen di lab gitu, di apa di toko lab gitu enggak, tapi nempel di Mbak Indah. Nanti
Coba ditanyakan aja ya. Boleh nggak ya kita beli, Mbak Indah, kita beli TCA. Keperluannya kan TCA. Terus etanol, DTA, terus etil asetat. Itu kita boleh nggak nempil gitu di lab. Nanti kita beli gitulah. Oke, selanjutnya yang bawang putih ya. Bawang putih ini kita ngasumsikannya adalah ini sebagai makanan. Nah, nanti yang mau ngerjain bawang putih siapa? Mbak Amalia ya. Iya, Bu. Ya nanti minggu ini dibantu Mbak Zakia sama Mbak Biris. Mbak Amalia nanti ya ini butuh interview itu Mbak. Jadi gini, Iya, Bu. Mbak Amalia atau Mbak Zakia atau Mbak Beris nanti melakukan interview atau wawancara dengan masyarakat. Karena kita kan ini berdasarkan penggunaan empiris di masyarakat gitu ya. Nah, kamu lakukan interview ke tetanggamu misalkan. Satu porsi makan itu kira-kira berapa bawang putih gitu. Misalkan gini, misalkan ibunya Mbak Amalia itu memasak satu hari buat satu rumah. Misalkan satu rumah isinya 2 orang. Ibunya Mbak Amalia memasak satu hari buat orang satu rumah yang hanya 2 orang. Itu masaknya pakai 4 siung bawang putih. Nah, berarti kan buat makan sehari, ini jadi, misal makannya 3 kali sehari. Berarti jadi 6 porsi kan? Ya, jadi 6 porsi, berarti satu porsi makan sama dengan 4 dibagi 6 siung. Berarti nggak nyampe 1 siung ya ini. Sekitar 0, berapa siung gitu. Nanti nilai ini Anda dapatkan dari interview dengan warga. Ya, interview dengan orang-orang lah, emak-emak yang masak. Terus kamu rata-rata, ya di rata-rata, salah-salah. Yang di rata-rata yang ininya, di rata-rata. Dari hasil interview tadi, ya saya ulangi ya, misalkan ibunya Mbak Amalia masak buat orang serumah, serumah isinya cuman bapak ibunya tok karena Mbak Amalia ngekos jadi hanya ada 2 orang. Nah ibunya Mbak Amalia tadi ibunya masak buat 2 orang sehari pakainya 4 siung bawang putih, bawang merah nggak usah dihitung. 4 siung bawang putih itu berarti buat makan sehari kan ada 2 orang tadi berarti jadinya adalah 6 porsi karena sehari makannya 3 kali jadilah 6 porsi mengandung 4 siung bawang putih. Nah, berarti satu porsi piring itu mengandung 4/6 siung gitu ya. Nanti itu adik-adik rata-ratakan. Maaf Mbak-mbak rata-ratakan ya dari hasil interview dengan beberapa orang. Jangan 1 orang aja. Nanti ketemunya berapa siung, misal 1 siung atau setengah siung gitu. Nah, inilah nanti yang akan kita berikan ke tikus dengan mengkonversi. Misalkan ketemu 0,5 siung per porsi. Dikonversikan ke tikus. Sebelum dikonversikan ke tikus, maaf, ini 0,5 siung itu Anda timbang dulu di timbangan analitik. Ditimbangan ya, ditimbang, Anda nimbangnya 5 kali. Jadi Anda ngiris bawang putih diiris ya jadi setengah siung. Terus nanti jenengan bikin setengah siung itu
5 irisan gitu ya. Dengan ukuran yang mirip. Ukurannya jangan jangan ambil yang bawang yang besar banget, kecil banget, jangan. Eh, beratnya kalau bisa mirip-mirip ya, secara kasat kasat mata mirip-mirip. Ini jenengan timbang. Siung pertama berapa? Berapa gram, berapa gram, pokoknya 5 kali. Terus nanti jenengan rata-ratanya adalah sekian gram, X gram gitu. Kalau bisa simpangannya 5% ya, kalau bisa. Artinya gini, misalkan kita nimbang 100 gram, berarti yang diperbolehkan simpangannya adalah 5% dari 100 gram itu berarti 5% kali 100, berarti 5 gram. Berarti Anda boleh menimbang 95 sampai 105 gitu. Jadi jangan melebihi rentang ini gitu. Terus setelah itu, tadi kan ketemu X gram ini ya. X gram inilah nanti yang dikonversi ke tikus. X gram dikali 0,018 sama dengan ketemunya berapa gram. Misalkan ketemunya Y miligram. Nah, Y miligram inilah yang akan kita berikan ke tikus. Terus volume pemberian maksimum oral itu kan 5 mili ya Mbak ya. 5 mili. Kalau bisa kita berikan ya jangan sampai 5 mili nanti kepenuhan perutnya. 2 sampai 3 mili aja. Misalkan kita pakai 2 mili ya. Berarti nanti jenengan bikin larutan stok. Stoknya adalah Y miligram dalam 2 mili gitu. Jadi sebanyak inilah yang akan kita oralkan semuanya. Jadi kita oralkan misalkan volumenya 2 mili. Ya. Nah, ini kan bisa bikin larutan stoknya. Misalkan 100 mili ya. Atau 200 mili gitu. Ini kali 100, ini kali 100. Misalkan ini tadi ketemu 10 miligram. Berarti 10 miligram kali 100 sih 1000 miligram atau 1 gram dibagi 200 mili gitu. Jadi kan bikin larutan stoknya 200 mili. Berarti kan ini kadarnya kan 10 miligram per 2 mili ini tadi ya. Terus jenengan ambil 2 mili dioralkan ke tikus gitu ya. Sampai di sini paham nggak? Iya, benar. Ya, ini jenengan bikinnya, kan ini kita bikin larutan stok sementara si bawang putih itu kan bentuknya tahu ya, pernah masak ya, susah, halusnya susah. Jadi nanti Anda bisa pakai blender atau pakai mortir, digerus sampai benar-benar halus, bisa masuk sonde ya. Jadi nanti H-1 dicobakan ya, dimasukkan ke sonde. Bisa masuk enggak ya? Kalau nggak bisa masuk, coba diencerin lagi. Kita ini bikinnya dalam air ya, Mbak. Kita nggak usah bikin suspensi. Di blender aja pakai air. Tadi berarti jenengan misalkan bikinnya 1000 miligram ini 1 gram. Misalnya berapa siung tuh 1 gram. Misalkan 5 siung. Kalau tambahin air 200 mili. Nanti ngukur-ngukurnya ini pakai alat-alat lab Mbak Indah ya. Jangan pakai apa? Maksudnya jangan di rumah pakai botol susu adiknya ada 200 mili. Jangan ya. Tetap kita pakai gelas ukur gitu. Ngukurnya 200 mili. Jadi 5 siung bawang di blender dengan 200 mili air. Terus nanti dicobakan diambil 2 mili pakai spet oral, sonde oral yang buat tikus. Bisa masuk enggak? Kalau enggak bisa masuk ya diencerkan jadi 3 mili. Itu. Oke, saya ulang ya. Tadi pertama wawancara dulu sama warga,
buat masak serumah butuh berapa siung bawang putih. Terus dihitung tiap porsi mengandung berapa siung. Ya, dari wawancara dengan beberapa warga, minimal 5 warga ya, 5. Nanti ketemunya rata-rata berapa siung per porsi, per piring gitu maksudnya. Terus nanti misalkan ketemu setengah siung, jenengan timbang 5 kali, dengan iris setengah siung bawang putih sebanyak 5 kali, masing-masing ditimbang, terus dirata-rata. Kalau bisa simpangannya adalah plus minus 5%. Kalau bisa kurang lebih bagus. Terus nanti ketemunya adalah ini tadi ditimbang setengah siung X gram. X gram ini dikonversikan ke tikus. Dikali 0,018. Ketemunya adalah Y miligram. Tapi ini buat 200 gram tikus ya. Berat tikus standar, BP tikus standar. Nanti buat tikus kita timbang dulu si tikus-tikusnya, bobotnya berapa gram disesuaikan. Kemudian kita bikin, tadi ketemunya adalah Y miligram, misalkan Y adalah 10 miligram, nanti kita suntikkan sebanyak 2 mili. Jadi kita bikin stok dengan kadar 10 miligram per 2 mili atau 3 mili boleh. Karena volume maksimal pemberian di tikus adalah 5 mili, jadi jangan lebih-lebih. Intinya Y miligram ini masuk semua ke dalam tubuh tikus, kita oralkan ya, masuk semua. Terus Anda bisa memblender bawang atau digerus-gerus pakai mortir, dibikin stok misalkan 100 mili atau 200 mili ya, dikali 100, atas bawah dikali 100, ketemulah berapa miligram dibagi 200 mili, biar lebih mudah gitu ya, kita bikin larutan stok. Nah, bikinnya larutan stok ini kalau bisa paling baru, maksudnya jangan lama-lama ya, jangan H-1 gitu, kalau bisa paginya gitulah, karena di dalam bawang putih itu senyawa-senyawanya bisa berubah-berubah gitu. Diiris gitu nanti aliinnya udah keluar, terus nanti berubah jadi alisin, kemudian berubah jadi senyawa-senyawa turunan yang lainnya. Jadi kalau bisa kita bikinnya baru ini, apa, jus apa, bawang. Sebenarnya bukan jus sih, kita asumsikan bawang putih ini sebagai makanan, tetapi buat membantu mengadministrasikan ke tikus-tikusnya, maka kita bikin di blender ini. Jadi sebetulnya nanti kalau ditaruh di judul skripsi jangan jus bawang putih sih, bawang putih aja gitu. Kita bikin jus itu supaya lebih mudah kita berikan ke si tikus. Terus ini tambahin air aja ya, nggak usah pakai gula, nggak usah pakai garam. Oke, bentar. Ngapunten Bu Terus Ina, ya, ini Zoom-nya sudah kurang dari 1 menit lagi. Mau diganti ganti link ya Bu? oh iya, ya Soalnya coba tidak ganti linknya pending. Mbak. Jadi, sekedar Bu.